Pernahkah kalian melihat bunga yang begitu indah di pusat perbelanjaan tanaman, membelinya, dan menyadari bahwa kalian baru saja membawa pulang sebuah mimpi buruk? Ya, hari ini kita akan membahas 7 tanaman yang terlihat sangat cantik namun diam-diam akan menghancurkan kebun kalian tanpa ampun. Saya jamin, ada satu rahasia besar yang akan membuat kalian terkejut. Beberapa dari tanaman cantik ini ternyata sangat ilegal di berbagai negara dan wilayah. Kalian bisa didenda jutaan rupiah hanya karena membiarkannya tumbuh di halaman rumah kalian. Banyak orang berpikir bahwa semua tanaman hijau itu baik untuk lingkungan. Namun, kita akan membongkar kebenaran yang tidak banyak diketahui orang. Di akhir video ini, pandangan kalian tentang berkebun tidak akan pernah sama lagi. Jadi, apakah kalian tim yang menanam apa saja asal cantik atau tim yang teliti membaca asal-usul tanaman? Mari kita buktikan seberapa aman halaman rumah kalian saat ini. Sebelum kita masuk ke daftar tanaman mematikan ini, mari kita pahami dulu sebuah konsep penting. Dalam dunia botani dan lingkungan, ada yang namanya tanaman invasif. Ini bukanlah tanaman jahat dari film fiksi ilmiah. Mereka hanyalah tanaman yang dibawa keluar dari habitat aslinya dan ditanam di tempat baru yang tidak memiliki predator atau penyakit alami untuk mengendalikannya. Tanpa adanya musuh alami, tanaman ini tumbuh menggila. Mereka mencuri air, merebut nutrisi dari tanah, dan menutupi cahaya matahari dari tanaman lokal yang sudah ada lebih dulu. Masalahnya menjadi sangat serius ketika pemerintah mulai turun tangan. Ketika sebuah tanaman terbukti merusak ekosistem lokal, menghancurkan infrastruktur jalan, atau bahkan mengancam kesehatan manusia, statusnya akan berubah menjadi ilegal. Ya, menanam atau menyebarkan benihnya bisa membuat kalian berurusan dengan hukum. Sekarang, mari kita lihat 7 pembunuh berdarah dingin berwujud dedaunan hijau ini. Mari kita mulai dengan tanaman pertama yang seringkali menipu mata kita semua. Apakah kalian pernah bermimpi memiliki taman bergaya zen ala Jepang di halaman belakang rumah kalian? Jika iya, kemungkinan besar kalian pernah mempertimbangkan untuk menanam bambu. Ini adalah ide yang sangat populer. Banyak orang percaya pada mitos yang mengatakan bahwa bambu adalah tanaman pagar alami yang sempurna, murah, dan sangat mudah dirawat untuk menjaga privasi. Namun, apa yang sebenarnya tersembunyi di balik batang hijau yang elegan itu sangatlah mengerikan. Kita secara khusus membicarakan jenis bambu lari. Bambu lari ini bukanlah tanaman hias biasa yang akan diam di tempat kalian menanamnya. Bayangkan sebuah ilustrasi sederhana ini. Kalian menanam satu tunas bambu di sudut taman pada musim semi. Kalian menyiramnya dengan penuh kasih sayang setiap hari. Namun di bawah tanah, tanaman ini sedang merencanakan sebuah invasi besar-besaran. Ia mengirimkan akar rimpang yang tebal dan sangat kuat ke segala arah. Pergerakannya di bawah tanah ini mirip seperti tentara yang sedang memperluas wilayah kekuasaannya tanpa kalian sadari. Mitos bahwa kalian bisa memangkas bagian atas bambu untuk menghentikan pertumbuhannya adalah kebohongan besar yang sering dipercaya pemula. Akar rimpang bambu lari ini sangat kuat dan terus menjalar diam-diam di bawah permukaan tanah. Begitu kuatnya akar ini, hingga mereka tidak peduli dengan rintangan apapun yang menghalanginya. Sebagai contoh kasus yang sering terjadi, akar bambu ini bisa dengan mudah menembus jalan masuk mobil yang terbuat dari aspal tebal. Mereka bahkan bisa mencari celah kecil di pondasi rumah kalian dan mulai merusaknya dari bawah. Bayangkan kalian bangun di suatu pagi dan melihat lantai garasi kalian retak parah dan dari celah tersebut muncul tunas bambu yang segar. Ini bukan adegan horor, tapi realita yang dihadapi banyak pemilik rumah. Kerusakan infrastruktur yang ditimbulkan oleh bambu lari ini bisa menghabiskan biaya perbaikan hingga puluhan juta rupiah. Sangat jauh dari kata hemat seperti yang dibayangkan di awal.
Lalu, bagaimana jika kalian menyadari kesalahan ini dan mencoba untuk menyingkirkannya? Nah, disinilah letak mimpi buruk yang sesungguhnya. Mencabut bambu lari bukanlah pekerjaan akhir pekan yang santai. Kalian tidak bisa hanya memotong batangnya dan berharap ia mati. Sisa akar sekecil apapun di dalam tanah akan tumbuh kembali dengan cepat. Untuk benar-benar membersihkan kebun dari bambu invasif ini, kalian seringkali harus menyewa alat berat seperti ekskavator untuk menggali tanah sedalam lebih dari 1 meter. Kalian harus menyaring setiap sentimeter tanah untuk memastikan tidak ada rimpang yang tertinggal. Banyak ahli pertamanan yang menyarankan agar siapapun yang ingin menanam bambu harus menggunakan penghalang akar berbahan beton atau plastik tebal. Penghalang ini harus ditanam sangat dalam di sekeliling area penanaman. Namun, jujur saja, apakah risiko rumah kalian rusak sepadan dengan memiliki pagar daun yang estetik? Pilihan ada di tangan kalian. Sekarang kita beralih ke tanaman kedua. Tanaman ini sangat terkenal di dapur dan sangat disukai karena aromanya yang menyegarkan. Ya, kita sedang membicarakan tentang tanaman mint. Daun mint sangat luar biasa untuk campuran teh hangat atau sebagai hiasan minuman dingin di musim panas. Karena alasan inilah, banyak orang mencari panduan cara menanam mint di rumah. Mitos yang beredar luas di kalangan pecinta kebun pemula adalah bahwa mint adalah tanaman herba yang manis, ramah, dan sangat cocok ditanam bersama tanaman lain di kebun sayur. Banyak orang dengan polosnya menanam mint langsung di tanah kebun mereka. Mereka berharap bisa memetik daunnya kapan saja sambil melihat tanaman lain tumbuh subur di sekitarnya. Namun, ini adalah kesalahan pemula yang sangat fatal dalam dunia berkebun. Kenyataannya, mint adalah tanaman predator yang berkedok dedaunan wangi. Cara mint berkembang biak sangat mirip dengan bambu lari yang kita bahas sebelumnya. Mint mengirimkan akar rambat yang disebut stolon di bawah permukaan tanah. Bayangkan kalian menanam mint di dekat tanaman tomat atau mawar kesayangan kalian. Dalam waktu beberapa bulan saja, akar mint ini akan menjalar seperti jaring laba-laba yang rapat. Ia akan merebut semua nutrisi dan air dari dalam tanah. Akibatnya, tanaman tomat atau mawar kalian akan layu dan mati perlahan-lahan karena kelaparan. Mint tidak suka berbagi ruang dengan siapapun. Jika kalian membiarkannya, satu tanaman mint kecil bisa mengambil alih seluruh halaman belakang dalam waktu 2 tahun. Jadi, bagaimana cara merawat tanaman mint yang benar? Aturan emasnya adalah selalu tanam mint di dalam pot yang benar-benar tertutup. Jangan biarkan pot itu bersentuhan langsung dengan tanah kebun, karena akar mint bisa keluar dari lubang drainase pot dan kembali menginvasi tanah kalian. Tanaman ketiga, dalam daftar kita akan membawa kesan romantis namun mematikan. Mari kita sambut bunga wisteria, terutama jenis wisteria dari Tiongkok dan Jepang. Jika kalian pernah melihat terowongan bunga berwarna ungu yang menjuntai indah di foto-foto kalender atau di serial televisi bergaya Eropa klasik, itu adalah wisteria. Bunganya yang mekar di musim semi benar-benar memanjakan mata dan memberikan aroma yang sangat harum. Hal ini menciptakan mitos bahwa wisteria adalah tanaman merambat yang anggun, lambat tumbuh, dan hanya berfungsi sebagai dekorasi taman yang manis. Banyak orang dengan antusias menanam wisteria di dekat teras rumah kayu mereka, berharap mendapatkan naungan bunga yang indah untuk bersantai di sore hari. Sayangnya, kecantikan ini menyimpan tenaga penghancur yang luar biasa besar. Namun, apa yang sebenarnya terjadi sangat jauh dari bayangan romantis tersebut. Wisteria bukanlah tanaman yang rapuh. Batang merambatnya tumbuh dengan kecepatan yang sangat agresif dan melilit apa saja yang ada di sekitarnya. Batang wisteria ini perlahan-lahan menebal seiring berjalannya waktu dan berubah menjadi seperti batang pohon kayu yang sangat keras. Bayangkan, batang ini melilit tiang pergola kayu di halaman kalian. Saat wisteria membesar,
ia akan meremas tiang kayu tersebut dengan kekuatan yang luar biasa. Banyak pemilik rumah melaporkan bahwa pergola, pagar, bahkan atap teras mereka hancur berkeping-keping akibat tekanan dari batang wisteria. Tanaman ini secara harfiah akan mencekik struktur bangunan hingga runtuh. Jika dibiarkan merambat ke pohon besar di sekitarnya, wisteria akan melilit batang pohon tersebut dan membunuhnya dengan cara memutus aliran nutrisi kulit pohon. Ia adalah parasit cantik yang tak kenal ampun. Masalah dengan wisteria tidak berhenti pada kerusakan struktur bangunan di atas tanah. Di bawah tanah, wisteria memiliki akar yang sangat kuat dan bisa berumur hingga ratusan tahun. Akar ini akan mencari sumber air dengan agresif. Mereka bisa menyusup ke dalam pipa saluran pembuangan air di rumah kalian dan menyumbatnya hingga pecah. Jika kalian memutuskan untuk memotong tanaman wisteria yang sudah tua, itu tidak akan menghentikannya. Wisteria akan merespons dengan mengeluarkan puluhan tunas baru dari akarnya yang masih hidup di dalam tanah. Membasmi wisteria membutuhkan kombinasi penebangan yang berulang-ulang, penggalian akar yang dalam, dan seringkali bantuan bahan kimia yang kuat. Jadi, jika kalian ingin merawat kebun bunga yang mudah, wisteria jenis Asia ini harus benar-benar dicoret dari daftar keinginan kalian. Mari kita masuk ke tanaman keempat, dan disinilah segala sesuatunya mulai berhubungan dengan ranah hukum. Kenalkan knotweed Jepang. Bagi mata yang tidak terlatih, tanaman ini mungkin hanya terlihat seperti semak bambu biasa dengan daun berbentuk hati yang lucu dan bunga putih kecil di akhir musim panas. Ada mitos lama yang menganggap tanaman ini sebagai tanaman hias eksotis yang bisa mempercantik pekarangan rumah dengan cepat karena pertumbuhannya yang pesat. Banyak orang di masa lalu membawanya ke berbagai negara Eropa dan Amerika tanpa menyadari potensi bencananya. Inilah rahasia gelapnya. Knotweed Jepang bukan sekadar gulma biasa. Ia adalah salah satu tanaman paling destruktif di muka bumi. Begitu merusaknya tanaman ini, hingga di beberapa negara, kalian bisa dituntut ke pengadilan hanya karena membiarkannya tumbuh melintasi batas pagar tetangga kalian. Apa yang membuat knotweed Jepang begitu ditakuti oleh ahli properti dan pemerintah? Jawabannya ada pada kekuatan mekanis pertumbuhannya yang mengerikan. Tunas tanaman ini memiliki kekuatan dorong hidrolik yang tidak masuk akal. Sebagai ilustrasi, tunas knotweed Jepang dapat tumbuh menembus lapisan aspal jalan raya, beton pondasi rumah, lantai garasi, dan bahkan masuk ke dalam saluran pipa bawah tanah dengan mudah. Di negara-negara seperti Inggris, jika ditemukan ada knotweed Jepang di pekarangan rumah yang akan dijual, nilai properti rumah tersebut bisa langsung anjlok drastis. Bahkan, banyak bank yang dengan tegas akan menolak memberikan pinjaman kredit rumah jika terdeteksi keberadaan tanaman ini di lahan tersebut. Tanaman ini bukan lagi masalah berkebun, melainkan masalah krisis properti dan finansial yang serius. Karena tingkat kerusakannya yang parah, knotweed Jepang masuk ke dalam daftar tanaman yang sangat diatur secara hukum atau ilegal untuk disebarkan. Kalian tidak boleh membuang sisa potongan tanaman ini ke tempat sampah biasa atau ke fasilitas pembuatan kompos umum. Kenapa demikian? Karena potongan batang sekecil 1 cm saja dapat tumbuh menjadi tanaman baru jika jatuh di tanah yang cocok. Jika kalian memotongnya dan membuangnya sembarangan, kalian secara tidak langsung sedang menyebarkan wabah ini ke tempat lain. Di banyak wilayah, kalian diwajibkan oleh hukum untuk menyewa perusahaan spesialis berlisensi khusus untuk mencabut dan memusnahkan tanaman ini dengan prosedur yang sangat ketat. Menanamnya secara sengaja adalah pelanggaran hukum yang bisa dikenakan denda luar biasa mahal. Tanaman kelima dalam daftar kita adalah tanaman klasik yang sering kita temukan, menyelimuti dinding bangunan tua bersejarah. Mari kita bahas tentang ivy Inggris atau English ivy.
Daun hijau gelapnya yang khas sering dikaitkan dengan pesona pedesaan Eropa atau kampus-kampus bergengsi yang elegan. Mitos yang sangat dipercaya masyarakat adalah bahwa ivy Inggris berfungsi sebagai selimut pelindung alami bagi dinding bangunan, melindunginya dari hujan dan cuaca buruk. Karena mitos inilah, banyak orang dengan sengaja mencari panduan penanaman ivy Inggris untuk menghiasi dinding luar rumah bata mereka agar terlihat lebih klasik dan berkelas. Namun, tahukah kalian bahwa keindahan ini sebenarnya sedang menggerogoti struktur rumah kalian secara perlahan-lahan setiap detiknya? Mari kita bedah anatomi dari ivy Inggris ini. Tanaman merambat ini menempel pada dinding menggunakan akar udara kecil yang sangat agresif. Akar-akar halus ini akan mencari celah sekecil apapun pada semen atau mortar yang merekatkan susunan bata rumah kalian. Seiring dengan berjalannya waktu, akar tersebut akan membesar di dalam celah dan mulai menghancurkan mortar dari dalam. Perlahan-lahan, dinding bata akan kehilangan kekuatannya dan mulai retak. Tidak hanya itu, dedaunan ivy yang lebat menciptakan lapisan udara yang lembab dan gelap di permukaan dinding. Kondisi ini adalah surga dunia bagi pertumbuhan jamur perusak, serangga hama, laba-laba, dan bahkan tikus untuk bersarang dan akhirnya masuk ke dalam rumah kalian. Apa yang tadinya dianggap sebagai pelindung, justru bertindak sebagai agen penghancur yang mengundang penyakit. Bahaya ivy Inggris tidak terbatas pada tembok rumah kalian saja. Ketika ivy Inggris menjalar menjauhi rumah dan masuk ke area hutan atau taman belakang, ia menjadi ancaman ekologis yang sangat serius. Tanaman ini menutupi seluruh permukaan tanah seperti karpet tebal, mencegah biji tanaman lokal untuk berkecambah dan tumbuh. Terlebih lagi, ketika ivy mulai memanjat pohon besar, pertumbuhannya tidak akan berhenti. Ia akan terus naik hingga mencapai puncak kanopi pohon. Lalu daunnya yang rimbun akan menutupi daun-daun pohon tersebut dari paparan sinar matahari. Tanpa sinar matahari yang cukup, pohon inang yang sudah berumur puluhan tahun pun akhirnya akan mati karena tidak bisa berfotosintesis. Mengingat sifat invasifnya ini, beberapa negara bagian mulai melarang penjualan dan penanaman ivy Inggris di area terbuka demi melindungi hutan lokal mereka. Beralih ke tanaman keenam, kita akan membicarakan sesuatu yang sangat berwarna dan sering ditanam di daerah beriklim tropis atau hangat. Bunga lantana adalah semak dengan kelompok bunga kecil yang warnanya sangat mencolok, bisa campuran antara merah, kuning, oranye, dan merah muda dalam satu tangkai. Banyak orang sangat merekomendasikan lantana dalam panduan memilih tanaman hias karena mitos bahwa tanaman ini sangat tangguh, tahan terhadap musim panas yang panjang, dan ajaibnya sangat disukai oleh kupu-kupu. Karena kelihatannya sangat bersahabat dengan alam, orang-orang menanamnya di sepanjang jalan masuk rumah atau di pot besar di teras. Namun, mari kita telusuri sisi gelap dari keindahan semak berbunga warna-warni ini yang sering disembunyikan oleh penjual tanaman. Lantana menyembunyikan sebuah taktik perang kimia yang luar biasa licik di dalam tanah. Tanaman ini memiliki sifat alelopati. Ini berarti akar lantana melepaskan senyawa kimia beracun ke dalam tanah di sekitarnya. Racun ini dirancang khusus oleh alam untuk menghambat pertumbuhan benih atau membunuh tanaman lain yang mencoba tumbuh di dekatnya. Jadi, jika kalian heran mengapa tidak ada tanaman hias lain yang bisa bertahan hidup di petak tanah yang sama dengan lantana, inilah jawabannya. Selain itu, daun dan buah lantana yang belum matang sangat beracun bagi hewan peliharaan seperti anjing dan kucing, serta ternak sapi atau kuda. Di beberapa negara yang mengandalkan peternakan, penyebaran lantana di padang rumput dianggap sebagai wabah nasional. Lantana dengan cepat mendominasi lahan dan mengurangi area mencari makan bagi hewan ternak, sehingga pemerintah setempat mengharuskan pembasmian tanaman ini secara masif. Kita sampai pada tanaman ketujuh dan terakhir dalam daftar ini. Tanaman ini adalah raja dari segala mimpi buruk botani dan sangat ilegal di banyak bagian dunia. Kenalkan, hawkweed raksasa.
Jika kalian melihatnya dari kejauhan, ia terlihat seperti bunga liar putih yang sangat tinggi dan anggun, mirip dengan bunga rendah Ratu Anne yang sering ada di karangan bunga pernikahan. Tampilannya yang eksotis sering memicu rasa penasaran. Ada mitos bahwa hogweed raksasa ini adalah tanaman liar langka yang cantik untuk dijadikan latar belakang foto di alam terbuka. Banyak orang yang tidak tahu seringkali mendekatinya, menyentuh daunnya yang besar, atau anak-anak menjadikannya mainan seperti payung karena ukurannya yang bisa mencapai 3 hingga 4 meter. Namun, menyentuh tanaman ini adalah sebuah kesalahan yang akan kalian sesali seumur hidup. Hogweed raksasa adalah tanaman yang murni berbahaya. Getah tanaman ini mengandung senyawa kimia fototoksik yang bereaksi sangat ekstrim terhadap sinar matahari ultraviolet. Jika kulit kalian terkena setetes saja getah dari batang atau daunnya, dan kemudian kulit tersebut terkena sinar matahari, reaksi kimia yang sangat mengerikan akan terjadi. Kulit kalian akan kehilangan kemampuannya untuk melindungi diri dari sinar ultraviolet. Akibatnya, kalian akan mengalami luka bakar tingkat 3 yang sangat parah, melepuh besar, dan meninggalkan bekas luka permanen yang menyakitkan selama bertahun-tahun. Bayangkan itu terjadi pada anak-anak yang sedang bermain. Lebih parah lagi, jika getah tanaman ini tidak sengaja mengusap atau masuk ke dalam mata, ia dapat menyebabkan kebutaan permanen yang tidak bisa disembuhkan. Ini adalah tanaman yang benar-benar mematikan dalam arti yang sebenarnya. Karena bahaya ekstrem yang ditimbulkannya pada kesehatan masyarakat, hogweed raksasa secara tegas dilarang dan berstatus ilegal di sebagian besar wilayah Amerika Utara dan Eropa. Kalian sangat dilarang keras untuk memelihara, menjual, atau bahkan mencoba menyingkirkannya sendiri jika menemukannya di halaman belakang kalian. Undang-undang mewajibkan warga untuk segera melaporkan penemuan tanaman ini kepada Departemen Lingkungan setempat atau Dinas Kesehatan. Mengapa kalian tidak boleh mencabutnya sendiri? Karena tim profesional yang datang untuk membasmi hogweed raksasa harus memakai pakaian pelindung hazmat setebal pakaian petugas penanganan bahan kimia berbahaya, lengkap dengan kacamata pelindung dan sarung tangan tahan tembus. Mereka menanganinya seolah-olah itu adalah limbah radioaktif. Sungguh bukan tanaman yang ingin kalian temukan di taman bermain anak kalian. Setelah melihat daftar 7 tanaman merusak ini, jelas bahwa penampilan bisa sangat menipu. Hanya karena sebuah tanaman memiliki bunga yang harum, daun yang rimbun, atau direkomendasikan oleh penjual tanaman, bukan berarti tanaman itu baik untuk kebun kalian. Kunci utama dari desain taman yang sukses dan aman adalah melakukan riset yang mendalam. Pelajarilah cara menumbuhkan taman yang seimbang dengan memilih spesies lokal yang alami. Tanaman lokal sudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar, tidak akan tumbuh di luar kendali dan justru sangat mendukung kelestarian serangga, baik dan burung-burung di daerah kalian. Jangan pernah tertipu oleh embel-embel tanaman eksotis yang tumbuh super cepat. Pertumbuhan yang terlalu cepat biasanya adalah tanda awal dari sebuah invasi tanaman yang akan merepotkan kalian di kemudian hari. Siapa sangka bahwa di balik kelopak bunga yang indah dan dedaunan hijau yang rimbun, tersembunyi potensi kehancuran beton, kerusakan ekosistem yang parah, hingga ancaman hukuman penjara. Kita telah melihat bagaimana bambu dan knotweed Jepang bisa meruntuhkan pondasi rumah kalian, bagaimana wisteria mencekik struktur bangunan tanpa ampun, dan bagaimana hogweed raksasa menyimpan racun mematikan yang tidak ada obatnya. Pengetahuan adalah senjata terbaik kalian untuk menjaga lingkungan dan dompet kalian tetap aman. Selalu periksa dengan teliti sebelum menanam benih apapun. Terima kasih banyak sudah menonton dan belajar bersama di video ini. Jika informasi ini berhasil menyelamatkan halaman belakang rumahmu dari kehancuran, pastikan kalian menekan tombol like dan subscribe agar kami terus semangat memberikan edukasi. Nah, giliran saya yang bertanya.
Adakah di antara kalian yang pernah berjuang membasmi salah satu tanaman dari daftar tadi di rumah kalian? Ceritakan kisah epik perlawanan kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi.